Halo, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Halo, selamat pagi Mas Der. Amin. Suhu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali di event yang diselenggarakan oleh Lingkar Madani. Dan hari ini kita bekerja sama kembali dengan Aimon Mawe, sudah hadir bersama kita pemateri atau narasumber kita, Mas Ali Zainal Abidin, yang selalu berbagi ilmu, wawasan, skill, knowledge-nya, juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan untuk teman-teman sekalian, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya, khususnya untuk teman-teman mitra program Lingkar Madani bersama DLPF atau Packet Foundation, dan juga teman-teman non-mitra yang hari ini juga join bersama kami dari mitra program lainnya, dan juga teman-teman CSO dimanapun berada. Saya lihat di sini lengkap dari teman-teman di Aceh hingga Papua hari ini turut membersamai, dan mudah-mudahan proses nanti akan berjalan dengan lancar. Hari ini Mas Ali akan berbagi tentang upgrading networking skills, ya. Membangun jejaring atau networking itu memang penting, tapi memang kita juga harus menguasai langkah-langkah bagaimana agar networking itu berjalan efektif, efisien, dan juga menghasilkan hal-hal yang tentu saja positif untuk kita dan untuk CSO kita ke depannya. Nah, orang bijak bilang build relation itu penting, tapi jauh lebih penting keep relation gitu. Jadi jangan hanya membangun, tapi tidak di-keep, tidak dijaga gitu silaturahimnya. Bagaimana trik-triknya, bagaimana tipsnya? Nah, kita akan mengorek lebih jauh dari Mas Ali Zainal Abidin di pagi hingga siang hari nanti. Oke teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat berproses, selamat bergabung, terima kasih atas perkenannya. Dan untuk tidak memperpanjang mukadimah, sesi kita di hari ini akan dipandu dan difasilitasi oleh Mas Fahmi Adicahya. Mas Fahmi, halo Mas Fahmi. Halo, Dar, apa kabar? Tambah segar kayaknya ini hari ini. Terima kasih. Oke, Mas Fahmi, ini sesinya saya serahkan kepada Mas Fahmi. Silakan dipandu, difasilitasi. Mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan, hasanah, memperkaya kawan-kawan sekalian untuk baik knowledge maupun skill-nya. Oke, saya persilakan berproses Mas Ali bersama Mas Fahmi dan rekan-rekan sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap sehat semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Apa kabar semua? Semoga baik, sehat, dalam keadaan bahagia pagi ini. Sepengenalan saya selama ini sama Ali sih, kalau kami berdua ngobrol kayaknya bermanfaat, insya Allah, apa yang disampaikan sama Ali. Salam kenal, saya Fahmi. Saya seorang managing director dari sebuah perusahaan interior dan juga ilustrator. Tapi di sini kita akan berbicara bersama Ali. Saya akan kenalin dulu ya. Ali ini apa aja sih? Agak panjang nih. Saya biasanya udah beberapa kali bacain profilnya Ali, tetap aja nggak hafal-hafal. Coba ya. Jadi Ali ini adalah co-founder dari I'm on my way, terus penulis buku best-selling book Hidup Mau Ngapain, yang mana nanti akan dibagi buat 3 pertanyaan dari teman-teman semua yang dipilih oleh Ali. Jadi silahkan jangan sungkan untuk bertanya. Kemudian Ali ini adalah coach leadership and organizational development trainer dan fasilitator. Dia adalah certified law of attraction coach practitioner and certified practitioner on emotional freedom technique. Dan juga dia field therapy. He is also credited external coach intensive from Columbia University Coaching Certification Program. Ali dapat MPA-nya dari Wagner School of Public Service dari New York University, dan bachelornya marketing management di UI. Gitu. Ali juga keynote speaker di HR Week Asia, pernah di situ. Terus dia juga salah satu dari Citizen 4.0 Under 40. Contribution to Society and Humanity dari Marketeers. Gitu. Salam kenal Mas Ali. Salam kenal Mas Fahmi dan teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Ini panjang juga bacainnya tuh. Panjang ya? Jadi kagok, jadi merasa kikuk sendiri. Ya?
Iya. Udah berapa kali bacain kayaknya susah banget ya Li ngafalin. Teman-teman semua. Kapal. Teman-teman semua di sini kita ngobrolnya santai ya. Jadi teman-teman silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh jump in. Kami sangat menghargai. Kita diskusi aja di sini santai seperti ya bersama teman lah. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena di depan lagi ada yang renovasi. Kalau ada suara tok itu datang dari saya. Alhamdulillah hari ini saya Intimitif belum memasuki fase motong keramik sih, jadi cukup aman lah. Nanti kalau tidak ada keramik yang mau dipotong, kalau ada yang mau potong keramik nanti saya pindah tempat biar sepi. Ntar kita bantuin deh masang keramiknya. Nah, Itu bagian dari networking skills juga membangun jaringan ya. nah itu dia kita harus tahu dulu tuh. Tanpa uang loh. Oke, Li. Ya. Hari ini tentang networking nih, Li. Yes. Agak cerita dikit ya. Teman-teman saya itu berasal dari Sulawesi Tengah, lahir dan besar di Palu. Waktu saya pindah ke Jakarta, teman-teman saya di Jakarta tuh sering banget tuh, nongkrong yuk. Nih salah satunya Ali nih sama teman-teman yang lain nih. Terus ngapain di sana? Ya ketemuan aja, networking. Apaan sih networking itu di zaman itu. Dan kadang-kadang buat orang yang tidak aware itu sebuah kata yang intimidated ya buat gue ya, karena kan gue nggak familiar dengan hal itu gitu. Dan semakin bertambahnya usia jadi mengerti networking itu apa dan bagaimana pentingnya networking. Nah, silakan Li, kira-kira gimana sih Li tips and triknya atau apa kenapa begitu pentingnya networking ini, dan mungkin ada teman-teman juga yang seperti gue di masa lalu yang bahwa networking skill itu adalah sesuatu yang intimidation gitu ya buat kami yang tidak biasa nongkrong bareng misalnya kayak gitu. Gimana Li? Silakan Li. Oke. Terima kasih Mas Fahmi sekali lagi dan teman-teman semua, thank you udah pada join semua di sini, Master, Mas Edo, Mas David, Mas Topi semua dan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan sehat afiat semuanya, keluarga sehat semua, kemana sehat semua, kalau ada yang kurang sehat insyaallah juga segera pulih. Dan bicara soal networking sebetulnya begini, awal mulanya bukannya kenapa penting, tapi juga kenapa saya mendalami mengenai networking. Saya nggak akan merasa nyaman untuk sharing mengenai networking kalau saya nggak benar-benar mendalami ini. Gitu. Dan awal mendalaminya sebetulnya saya mendalami networking ini karena tujuan hidup saya adalah mempermudah orang agar mereka dapat menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. That is my life purpose. Itu saya jalani sehari demi hari. Dan saya nggak nyangka dalam menjalani tujuan hidup saya harus juga bukan hanya sekedar mempelajari, tapi mendalami benar-benar beberapa cabang ilmu lainnya. Yang membawa saya sampai kemudian mendalami mengenai networking ini karena saya menemukan dari research saya, dari orang-orang yang saya pelajari, baik lewat wawancara maupun lewat biografi, mereka yang sudah menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka, sudah lewat naik turunnya sudah cukup panjang gitu ya. Salah satu kesamaan di antara mereka adalah bahwa orang-orang ini sama-sama terus membangun dan menjaga 3 hal, yaitu yang pertama terus membangun dan menjaga determinasi, kegigihan, ya. Kedua, terus membangun dan mengasah kemampuan mereka, ability mereka, apapun bidang mereka masing-masing. Dan kalau kita mau, kalau determinasi, kegigihan itu soal kemauan. Kemudian ability soal kemampuan. Kalau mau dan mampu, tolong dihitung capaian teman-teman dari 21. Cek. Aduh. Ini program sebelah ini kayaknya. Mungkin teman-teman kalau pokoknya ada yang tadi ada suara yang masuk mungkin lupa mute mic-nya kali ya. Aman sekarang nih? Aman nggak nih? Aman sih, aman kayaknya. Oke. Nah, jadi kalau determinasi atau kegigihan itu kan soal kemauan, kemudian ability soal kemampuan. Kalau kita mau dan mampu, kita sudah bisa menghasilkan perubahan, sudah bisa dampak positif. Tapi pertanyaannya seberapa besar dampak yang dihasilkan? Dan elemen ketiga yang saya temukan adalah mereka yang konsisten dalam menjalani tujuan hidup mereka, juga ternyata orang-orang yang sama-sama terus membangun dan menjaga network mereka, karena network ini atau jaringan mereka ini sesuatu yang bisa
pertama untuk menjaga kegigihan kita juga butuh network. Untuk terus mengasah kemampuan kita juga butuh network. Untuk memperbesar skala perubahan yang ingin kita hasilkan kita butuh network. Untuk atau mempercepat skala perubahan yang ingin kita hasilkan kita juga butuh network juga. Jadi awal mulanya sebetulnya itu yang membuat saya jadi semakin bukan sekedar tahu ya. Kalau tahu sih mungkin dari dulu kalau ditanya networking penting apa enggak, penting gitu ya. Tapi merasakan urgensi di dalam hati mungkin gitu ya. Menyadari betul-betul betapa vitalnya ini itu awal dari situ, dan itu membuat saya betul-betul mendalami betul-betul baik dari sisi secara teori dan juga prakteknya, karena saya sendiri emang saya tuh sampai saat ini sebetulnya kecenderungan introvert saya lebih tinggi daripada ekstrovert saya sampai saat ini sebetulnya. Dan saya juga termasuk orang yang nggak nyaman, apalagi dulu ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah ya semakin bertahun semakin merasa bisa menyamankan diri gitu ya dalam proses membangun network. Cuman dulu saya juga termasuk yang kayak gitu, Mas Fahmi, yang pasti networking gitu, dan dengar katanya udah deg-degan duluan gitu. Iya. Tetapi kenapa itu sangat penting? Karena ya kita makhluk sosial, dan dalam menjalankan apa yang ingin kita jalankan, mencapai apa yang kita capai gitu. Tadi menjaga determinasi, dalam hidup kita butuh determinasi, pasti banyak tantangannya, dan untuk menjaga determinasi kita butuh network. Dalam hidup kita perlu terus membangun kemampuan kita, itu pun juga butuh network. Kita punya impian tertentu, kita ada sesuatu yang kita capai akan bisa lebih cepat jika ada network. Kita bisa menghasilkan hasil lebih besar jika kita bisa berjalan dengan baik dan efektif. So menurut saya ini skill yang sangat vital, dan mungkin semakin sambil kita bicara, banyak yang saya mau share hari ini bukan hanya, jadi ketika saya bilang dari apa yang saya pelajari, termasuk dari begitu banyak kesalahan saya dalam membangun network juga. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat juga. Gitu. Oke, jadi kan network itu penting tuh, kalau seperti kata Ali barusan kan ya. Jadi segala sesuatu itu kan ada baby step-nya tuh, ada baby step-nya kita pertama gimana Li untuk nge-build itu, kayak misalnya tadi kan kita punya tujuan tertentu, networking ini bisa membantu untuk mengaccelerate atau membuat tujuan itu semakin kuat atau bagaimana. Nah, networking ini bagaimana meng-create-nya Li untuk misalnya let's say ada tujuan A gitu ya. Oke, saya butuh networking untuk tujuan A ini. Jadi, apakah itu bisa teridentifikasi dari awal network seperti apa, siapa yang harus saya jalin atau bagaimana, atau apa baby step-nya untuk memulainya? Oke, good question. Jadi pertama ya, yang ini kayak tadi saya bilang, saya belajar dari kesalahan saya gitu ya. Saya itu ternyata saya sadari belakangan bahwa dalam membangun network gitu ya, mindset saya itu jangka pendek. Karena saya punya tujuan, saya punya goal A nih gitu, ya kan? Iya. Siapa yang bisa bantu ya? Mungkin dia bisa bantu gini. Oh, mungkin dia kenal ini, atau saya perlu kenal masih A, si B. Jadi itu akhirnya jadi sekedar kenal doang. Jadi kalau kita bicara networking, jadi makanya ini judulnya kan upgrading networking skills ya. Dan upgrading itu kata kerja yang kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous, artinya berproses. Jadi kita tuh selalu perlu terus mengupgrade, jadi nggak ada habisnya proses mengupgrade skills itu, mengupgrade networking skills gitu ya. Karena bukan hanya soal meningkatkan kemampuannya mengupgrade, tapi sebetulnya juga menjaganya kan. Jadi effortnya itu berkelanjutan. Nah, kayak tadi Mas Dar bilang, termasuk di dalam dari apa yang saya sampaikan ini, seperti yang tadi Mas Dar bilang, bukan hanya building tapi juga keeping, maintaining gitu kan, menjaga network kita. Nah, tadi jadi dari pengalaman saya awalnya tuh ketika saya menyadari pentingnya ini ya, ketika proses saya mendalami, Mas Fahmi, awalnya saya mempelajari teori mengenai networking, saya ngelihat video, kemudian saya ikut pelatihan, dan dari awal yang terpikir maksudnya adalah gimana caranya. Tadi tips and tricks gitu kan, teknik gitu.
Tetapi ya ada berhasilnya, tapi lebih banyak nggak berhasil. Dan dalam jangka panjang lebih sering atau berhasilnya cenderung jangka pendek aja. Dan itu lama-lama bikin saya frustasi juga. Gue nerapin apa yang dituliskan, apa yang disampaikan, tekniknya, tapi kok hasilnya masih ya nggak seperti apa yang gue harapkan. Ternyata akar masalahnya waktu itu yang kemudian saya temukan itu di mindset saya sendiri. Oke. Jadi sebelum kita bicara soal gimana caranya, soal tekniknya, yang sangat fundamental adalah kita ngeberesin mindset kita dan belief kita mengenai networking itu sendiri. Contoh, salah satu kesalahan saya yang sangat mendasar dulu, dan saya temukan ini ternyata bukan saya doang, adalah orang kalau membangun network kan mikirnya kayak gue punya goal A nih, gue mau ketemu orang itu atau gue mau kenal sama orang itu karena mungkin dia bisa bantu gue gini nanti kan. Sebetulnya itu namanya mentalitasnya adalah untuk mendapatkan manfaat dari orang. Sedangkan ternyata orang-orang yang betul-betul menjadi master dalam membangun network, salah satu yang saya temukan kesamaannya, ternyata mentalitasnya semua adalah mentalitas untuk berkontribusi, untuk memberikan manfaat, bukan untuk mendapatkan manfaat. Dan ini luar biasa menarik banget buat saya gitu. Jadi mereka membangun network itu justru berpikirnya apa yang bisa gue contribute ke orang lain, value apa yang bisa gue kasih ke yang lain. Dan ini saya menyebut ini tuh kadang gue ngomongin campur aduk gue. Nah, gue nyebut ini jadi kayak rahasia publiknya, kayak public secret gitu. Jadi sekilas kayak dan seperti kayak bertolak belakang kan, kita mau membangun network, mau mendapatkan sesuatu. Iya, betul. Tetapi karena kita berpikir jangka pendek, akhirnya kita mikir begitu. Tapi kalau kita berpikir jangka panjang, di mana networking itu sebetulnya adalah ini salah satu mindset yang perlu kita perbaiki juga. Yang namanya networking itu a long term game. Memang bukan short term, memang bukan jangka pendek. Jadi kalau lu mau pakai mindset jangka pendek, ya lu akan kesulitan terus. Jadi ini memang sesuatu yang memang jangka panjang gitu. Namanya berjejaring itu. Kalau dilihat pakai kacamata jangka pendek terus, kita jadi kayak satu frekuensinya FM harus AM gitu. Nggak akan nyambung-nyambung. Ilmu networking itu adalah sesuatu yang perlu dilihat nih pertama-tama nih. Lihatlah ini dulu sebagai sesuatu yang sifatnya jangka panjang dulu. Ya. Nah, karena kalau kita masih melihat pakai kacamata jangka pendek, akan sulit kita memahami atau apalagi menanamkan beberapa mindset yang lain yang menurut saya sangat vital, termasuk seperti tadi mentalitas untuk memberikan manfaat, bukan hanya untuk mendapatkan manfaat. Karena dalam jangka panjang, when you give something, when you contribute, insya Allah itu juga akan kembali. Gitu. Nah, tapi kalau mentalitas hanya untuk mendapatkan manfaat, masalahnya nanti bukan hanya dari soal waktu jangka panjang, jangka pendeknya. Kalau kita mentalitas hanya untuk mendapatkan manfaat, itu akan tercerminkan dari cara kita ngomong, dari intonasi kita saat bicara, dari body language kita, dari energi yang kita proyeksikan. Dan itu semua di dalam otak sadar maupun di otak bawah sadar lawan bicara kita, itu dia akan menangkap energi itu nanti, sooner or later. Dan itu yang kemudian saya temukan yang membuat saya sering kali nggak berhasil gitu, yang cukup bisa saya bilang sempat frustasi malah, karena saya betul-betul mendalami dan betul-betul mempraktekkan apa yang saya pelajari dan mengukur, saya jadi kayak project waktu itu, saking penasarannya. Tapi hasilnya ya gitu-gitu aja, ya jauh banget kalau saya bilang dengan effortnya, karena saya hanya fokus sama penerapan teknik. Sedangkan mindset dan belief kita mengenai networking itu sendiri itu seperti fondasi sebuah bangunan. Teknik, metode itu lantai kedua ketiganya lah gitu ya. Jadi kalau yang fondasinya itu belum kuat, bukan nggak bisa dibangun, ini bahayanya. Kalau nggak bisa dibangun, kita akan langsung kelihatan gagal dari awal.
Dia akan memberikan ilusi seakan-akan ini bisa, karena di awalnya mungkin akan berhasil dulu. Tapi dalam jangka panjang, ya segitu-segitu aja, hanya bisa dibangun 2-3 lantai. Sedangkan kita ingin membangun yang tinggi gitu kan. Tapi karena fondasinya nggak kuat, dia hanya bisa dibangun ya 2-3 lantai, mungkin 4 lantai, habis itu udah sulit sekali rasanya kayak mau menembus yang selanjutnya. Karena kita selama ini applying tekniknya benar, tapi mungkin tekniknya benar, tapi dengan mindset yang nggak tepat. Jadi kalau fondasinya nggak kuat, akan sulit bertahan dalam jangka panjang, akan sulit untuk dibangun lebih tinggi dan lebih besar. Jadi mentalitasnya itu yang paling pertama adalah to contribute to others, untuk memberikan manfaat, bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin mulai dari situ dulu kali. Ini aja udah panjang ngomong. Iya, ini menarik ya. Karena kan tadi saya menangkapnya bahwa salah satu goalsnya kan kalau misalnya kita ada tujuan dengan networking ini, itu akan escalate atau mempercepat proses dari tujuan tersebut. Oke. Li, bahasa sederhananya yang selama ini saya juga memiliki masalah yang sama gitu ya, kalau bahwa networking ini sesuatu yang challenging, sesuatu yang saya kan backgroundnya seni ya, kadang-kadang saya sebagai seniman tuh lebih tanda kutip lebih suka sembunyi di balik karyanya gitu. Jadi kami untuk berinteraksi dengan orang itu rada kurang memang, tapi dengan sama juga seperti Ali cerita tadi, seiring dengan waktu ya jadi lebih santai ngobrolnya, dan yang tadinya saya tidak berniat networking, ternyata network saya terbangun dari pertemanan itu gitu. Itu pertanyaan saya adalah gimana Li dari pertemanan ini? Saya menganggapnya kayak misalnya pertemanan kita yang kita kenal saat ini tuh ada lingkarannya lah. Gitu. Nah, bagaimana caranya kayak menjangkau network di luar lingkaran ini, Li? Karena kan ini tadi kan long term game ya. Kalau bersama teman itu kan kita sudah ada sesuatu yang di-build. Saya sama Aldi berteman udah cukup lama, jadi kita udah long term. Habis itu ada dengan pertemanan lain juga udah lama gitu. Nah, ini untuk membangun sesuatu yang network yang completely new gitu ya, dengan energi dan tujuan bahwa saya pengen long term nih networking yang ini gitu misalnya. Ya walaupun tidak kepikiran ya, pasti pas baru mulai ya saya pengen long term sama kamu. Siapa lagi? Sebuah kalimat yang salah untuk mengawali pertemanan. Ngelamar jadi saya mau ngelamar kamu jadi teman saya gitu, long term. Iya, makanya ditambah untuk mengidentifikasi kalau tadi ada latar belakang bahwa tidak hanya untuk tujuannya kita, tapi apa yang bisa saya contribute untuk relation ini gitu, untuk networking ini gitu, Li. Gimana, Li? Perhatiin deh, kayak kita berteman sudah lama, Mas Fahmi, ya kan? Lumayan Lama gitu. Nah, apa yang membuat kita sama-sama, mudah-mudahan sama-sama mau untuk terus jadi teman? Ya, mudah-mudahan sama-sama. Tapi kan that's a good question loh. Dan untuk hadir gitu. Coba deh sama teman ya, jadi sahabat lah gitu. Kadang saya mau bilang gini, ada yang namanya kenalan, ya kan? Orang kita kenal. Ada yang namanya, sebetulnya teman dan sahabat ini definisi saya sendiri teman-teman ya. Definisi saya sendiri nih. Teman itu adalah orang yang kita sering ketemu aja, atau mungkin sering nongkrong bareng, atau sering ketemu, sering berinteraksi. Tapi belum tentu semua orang yang kita sering berinteraksi itu adalah sahabat kalau menurut saya. Sahabat buat saya pribadi ya, ini definisi saya, itu levelnya lebih di atas hanya sekedar ketemu. Kadang ada sahabat-sahabat tertentu di mana kita udah lama nggak ketemu, tapi connection-nya energi itu masih sangat kuat, kan gitu. Jadi yang membedakan antara ketiga tadi itu adalah connection-nya. Dan ketika saya bilang connection ini, jadi memang pada esensinya ini kembali ke mindset lagi saya mau share. Kita perlu mulai belajar menanamkan mindset bahwa yang namanya networking, it's about connection. Dan ketika saya bilang connection, bukan koneksi, saya kenal si A, dia koneksinya banyak, seakan-akan dia pernah kenal sama si A, kenal sama si B, kenal sama si C.
ini sudah agak keluar sedikit. Saya pernah jadi moderator di sebuah talk show juga waktu itu sama siapa? Peluncuran buku dari orang yang waktu itu tangan kanannya Jack Ma, Alibaba. Bukunya diluncurkan di Indonesia. Beliau datang ke sini, saya diminta untuk jadi moderator talk show-nya. Pas selesai acara, ada salah satu peserta dari audiensi yang datang ke atas panggung, terus datang ke saya dengan segepok foto, bukan duit, segepok kayak duit, bukan, segepok foto Polaroid yang kecil-kecil tuh, yang kecil-kecil, dan dia ini Mas Ali, saya ini namanya enggak. Ini foto saya sama, saya pernah dulu pas Jack Ma pernah hadir di Indonesia atau di luar, saya pernah datang, ini ada foto saya dengan Jack Ma, ini foto saya dengan ini, foto saya dengan ini, foto saya dengan ini. Saya terus dalam, oh iya, tapi terus ya udah gitu kan. Kalau lu pernah foto, apakah lu artinya punya connection yang kuat dengan dia? Belum tentu kan. Dan terus saya perhatiin pas dia datengin sama si penulis bukunya ini juga, dia nunjukin foto yang sama, terus saya perhatiin body language-nya dia gitu saat ditunjukin foto-foto itu. Ini saya pernah foto sama Jack Ma, saya pernah, body language itu kayak agak tambah lama tambah mulai mundur gitu. Karena ya ini jadi kayak ya gue pengen nunjukin bahwa gue ini tahu sama orang-orang ini. Nah itu namanya network itu bukan connection dalam arti koneksi saya pernah ketemu, bukan. Ketika saya bilang membangun network itu membangun connection, it's about feeling rasa yang kita create atau yang kita hadirkan, yang kemudian juga dirasakan oleh orang tersebut. Jadi kayak saya yakin teman-teman semua pasti pernah kan ngobrol sama seseorang, ngobrolnya panjang, tapi terus kok nggak connect ya, kan itu kan? Nah jadi connect itu jadi it's about feeling, connection itu about rasa yang hadir. Dan itu intinya network itu intinya adalah dalam membangun network itu adalah rasa yang tercipta dari interaksi itu. Jadi networking itu bukan soal komunikasi tapi soal creating connection. Bedanya kalau komunikasi sama connection itu, kalau komunikasi itu kita bertukar informasi. Terjadi pertukaran informasi. Saya bicara, kamu menyimak, kamu bicara, saya menyimak, terjadi pertukaran informasi. Tapi ketika berkomunikasi belum tentu tercipta connection. Jadi rasa yang tercipta seperti apa? Dan kalau networking, kalau kita bicara membangun network, itu kita perlu punya mindset sampai ke level rasa tadi, bukan hanya sekedar berkomunikasi saja. Nah, jadi tadi pertemanan kita ini dan pertemanan teman-teman semua itu kan yang membuat itu kan karena bagaimana rasa yang tercipta dari interaksi kita selama ini kan. Karena ada rasa yang positif itu membuat kita ingin terus menjalin hubungan satu sama lain. Pertemanan kah, apapun, pernikahan kah. Jadi it's about feeling. What kind of feeling, rasa seperti apa yang tercipta dari adanya interaksi. Maka tadi saya bilang terkadang ada sahabat yang mungkin ketemunya nggak sering-sering amat, bisa saja gitu. Jadi tentunya dengan bertambahnya frekuensi interaksi, ya harapannya kan bisa lebih dekat gitu kan. Tapi harapannya, apakah pasti? Belum tentu. Tergantung selama kita berinteraksi sedalam apa dan seperti apa rasa yang tercipta. Dan itu esensi dari networking, it's about creating connection, dan connection is about feeling. Walaupun itu in terms of business relation. Walaupun itu in terms of business relation. Sangat is about it. Ya, ini udah panjang bisa saya ceritain itu. Even dalam konteks ya. Tapi ini saya jawabnya dulu deh. Oke. Nih ada yang nanya nih, Li. Ya. Bagaimana tips dan trik, gue bacain ya, mendelegasikan networking kepada rekan kerja?
Karena proses membangun network ini kan lebih banyak dibangun atau dimulai dari pertemanan dan berdampak terhadap organisasi masing-masing. Sedangkan hubungan antara saya dan rekan kerja saya dengan si teman networking ini interestnya berbeda. Mohon info dong, terima kasih. Gue sedikit nambahin juga ya, Li ya, yang mirip sama pertanyaan ini. Misalnya dalam pengalaman saya di kantor atau di sebuah pekerjaan, saya nge-build ada network yang terbuild bersama, misalnya let's say dengan vendor atau dengan klien gitu ya, Li ya, udah dekat gitu. Nah, at some point udah saatnya saya untuk venture atau ke tempat lain lah. Terus saya mendelegasikan ini ke tim saya. Tim saya lanjut ya sama klien ini atau sama vendor ini atau dengan rekan ini gitu misalnya. Nah, seringkali itu tidak mendapatkan tanda kutip touch yang sama dibandingin saya ketika saya berada di situ. Mungkin maksud pertanyaannya Pak Adi ini kurang lebih kayak gitu sih. Nah, itu gimana tuh, Li? Menanamkan spirit yang sama dengan rekan kerja untuk menjalin relasi atau networking yang sudah terbuild dari previous relation gitu ya. Oke. Ya pada esensinya tergantung ketika orang yang kita mendelegasikan ke A gitu ya. Ya, kemampuan networking A seperti apa? Kan hanya karena A kemudian menjabat posisi kita yang lama gitu misalnya. Ya. Apakah artinya si A otomatis punya skill networking yang sama? Belum tentu kan? Ya benar. Jadi itu sama aja gini aja. Pemain sepak bola deh. Kalau yang transfer antar pemain gitu. Ya. Pemain Messi pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain, gitu kan? Sekarang kan ada yang mengisi. Gue nggak tahu itu apa, tapi gue setuju. Pindah dari Barcelona ke PSG gitu ya. Nah, Oke. Kemudian sekarang kan ada orang yang mengisi posisi Messi di Barcelona kan? Apakah karena dia mengisi posisinya Messi kemudian otomatis dia performa seperti Messi? Kan enggak. Betul. Walaupun ini tidak serta-merta sama kayak transfer sepak bola, tapi dalam arti kita juga punya tanggung jawab. Kalau Messi ya cabut aja gitu kan. Tugasnya klubnya yang untuk melatih pemain yang menggantikan gitu. Tetapi kalau di sini menurut saya ya kita perlu mempersiapkan juga membantu orang itu. Kita dan atau organisasi tersebut. Nah, jadi tapi jarang kan networking skills itu dijadikan syarat gitu kan? Kan masalahnya ini kan? Iya benar. Untuk mengisi, jadi syarat untuk mengisi posisi itu adalah kamu harus punya kemauan networking minimal bla bla bla. Jarang banget, atau saya nggak pernah lihat malah gitu. Iya. Nah, jadi kalau bicara soal gimana ya, pertama kita sendiri perlu kalau kita cukup bagus dalam membangun hubungan dengan orang lain, pernah nggak kamu meluangkan waktu untuk duduk sebentar? Apa yang membuat hubungan saya sama dia dengan baik? Hubungan saya sama dia itu baik ya? Apa saja yang saya lakukan selama ini ya? Jadi kita mengidentifikasi, berkontemplasi dan mengidentifikasi apa yang selama ini saya lakukan dengan baik, apa yang mungkin perlu saya perbaiki. Jadi saya bisa ada sesuatu yang bisa saya berikan kepada penerus saya nanti. Gitu. Ya. Jarang orang yang melakukan itu menurut saya. Hanya di kepalanya aja, tapi nggak pernah dia luangkan waktu untuk benar-benar memikirkan dan menuliskan dan memikirkan kalau misalnya dia nggak punya waktu, misalnya nggak sempat, paling nggak sampaikan ke organisasinya misalnya sebelum dia meninggalkan posisinya atau sebelum dia meninggalkan organisasinya. Ya, dan sebetulnya saya suka banget pertanyaan Mas Adi karena pertanyaan itu di satu sisi menunjukkan tanggung jawab gitu. Karena artinya kita mikirin, karena banyak orang yang ya udah gue udah cabut, bukan tanggung jawab gue lagi, tanggung jawab dia gitu. Sebenarnya banyak orang kayak gitu. So jadi saya suka spirit dari pertanyaan itu gitu. Nah, tetapi ya pada esensinya bagaimana kita bisa membantu dia untuk juga punya networking skills yang bagus. Dan sekali lagi networking skills itu dimulai dari mindsetnya dulu. Mindset dalam membangun hubungannya seperti apa tadi. Oke. Saya mau nambahin pertanyaan atau bercerita ya, Li. Benar atau salah, atau ini sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kalau di pengalaman saya adalah biasanya saya tuh
gue temenin nih si penerusnya. Si penerus ini saya temenin dan saya menjadi jembatan antara si relasi ini dengan tim saya. Dalam kurun waktu beberapa saat lah gitu, saya jembatani. Di saat saya melihat dia udah mulai bisa sendiri, tanda kutip ya, itu perlahan saya mundur. Oke, silakan langsung ke teman saya ini ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada juga kadangkala, bener nggak sih Li? Misalnya saya refleks sebentar, habis itu saya list apa saja sih yang membuat networking saya dengan relasi saya ini lancar gitu ya. Terus ada beberapa poin yang ini memang tidak ada di rekan kerja saya itu memang seperti itu atau seharusnya bisa semua orang lakukan, Li? Misalnya Ali suka Metallica, gue juga suka Metallica, sementara kita berdua nyambung kalau ngomongin Metallica, sementara yang satunya, saya sukanya I don't know, kayak yang slow gitu misalnya, nggak nyambung, atau seharusnya bisa semua orang, atau gimana, Li? Kalau kayak contoh Metallica itu kan kesukaan kita pada musik tertentu atau makanan misalnya gitu ya. Itu kan soal selera ya. Misalnya gini, ada orang yang nggak suka olahraga, tapi dia sebagai wartawan tahu-tahu sama atasannya ditugaskan untuk meliput olahraga misalnya. Dia kalau di situ dia mau nggak mau dia nggak harus suka, tapi dia perlu mempelajari. Ya kecuali dia mau cabut ke tempat lain, silakan, itu juga pilihan. Betul. Kalau dia mau memutuskan untuk stay di situ, ya dia perlu belajar untuk nggak harus menyukai tapi mempelajari gitu. Karena sebenarnya apapun pekerjaan itu adalah amanah, bukan soal suka nggak suka. Kalau nggak suka, lu selalu punya pilihan untuk cabut. Kalau lu nggak mau cabut, ya lu lebih baik. Kalau lu perlu terus berusaha sebaik-baiknya. Itu pertama. Nah, kedua, kalau soal kemampuan tadi, ya kayaknya dia emang dia nggak punya itu gitu misalnya. Nah, ini kita udah ngomongin orang lain sebetulnya, tapi pada dasarnya ini namanya skills, kan networking skills. Skills itu berarti bisa dipelajari. Kan judulnya bukan upgrading networking karakter atau atau gen gitu, bukan kan? Bahkan kata upgradingnya, kalau network itu adalah antara ada atau nggak ada, ya nggak ada kata-kata upgrading. Benar. Jadi pada esensinya sebuah skill, dan skill itu bisa dipelajari. Apakah ada orang yang secara natural cukup baik dalam berkomunikasi dan sebagainya? Ada, dan itu memang membantu. Tapi sekali lagi networking bukan cuma soal komunikasi. Nah, kayak gue pribadi, sekali lagi gue ini orang yang punya kecenderungan introvert lebih tinggi. Jadi saat mempelajari sekali lagi bukan hanya teori tapi menerapkannya juga, mengaplikasikannya, itu awal-awal berat sekali, sangat menguras energi banget dan luar biasa nggak nyaman. Tapi that's part of the journey gitu. Kalau kita pertumbuhan tuh kan kadang ada nggak enaknya, anak bayi aja dalam pertumbuhan gigi tumbuh apa sebenarnya ada sakitnya semua kan gitu. Itu bagian dari pertumbuhan gitu. Pasti ada tidak nyamannya. Nah, jadi tapi kalau bisa apa enggak? Bisa. Dan itu bahkan adalah juga salah satu belief tadi, mindset yang awal, bahwa networking itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Karena banyak orang yang di otaknya saat ditanya networking itu bisa dipelajari apa enggak, dia akan bilang bisa. Tapi di hatinya dia tidak meyakini. Dan perhatikan teman-teman, ini beda sekali. Jadi antara mengetahui dan memahami dengan meyakini itu berbeda. Kalau lo ingin betul-betul mengupgrade networking skills lo, nggak cukup hanya mengetahui dan memahami, perlu lo masuk ke meyakini bahwa ini memang bisa dipelajari dan gue memang bisa mengupgrade skills gue di sini. Lo yakin aja prosesnya nggak gampang, apalagi lo nggak yakin. Sehingga kalau ditanya bisa apa enggak, semua orang bisa. Dari orang ke orang mungkin akan butuh effort yang berbeda, karena mungkin ya tadi mungkin kayak orang yang punya kecenderungan ekstrovert lebih tinggi daripada introvertnya, mungkin effortnya nggak sebesar gue, tapi tetap perlu effort juga. Dan yang ingin gue sampaikan juga gini,
meskipun gue punya sisi introvert lebih tinggi dibandingkan sisi ekstrovert gue, ya. Di awal-awal tuh beratnya luar biasa, tapi semakin kesini juga gue semakin nyaman akhirnya. Yang namanya skill itu kan gitu, semakin kita asah kita semakin natural lama-lama. Tapi itu pun juga perlu di maintain, perlu dirawat gitu, perlu terus dipakai. Tapi pada esensi semua orang bisa. Oke. Baik. Ada lagi nih, ada pertanyaan lagi nih. Ya, ambil gue saya. Ya, izin bertanya, bagaimana jika ketika saya memiliki relasi yang baik dengan si A dan si B, namun si A dan si B ini rival, rival gitu ya. Sedangkan saya sendiri cukup sering berinteraksi dengan A dan B, baik urusan kerja maupun hobi. Seiring berjalan waktu, si A dan si B ini membatasi diri kepada saya. Jadi saya merasa seperti orang asing bagi mereka berdua. Padahal kita sudah berteman cukup baik dan memiliki interest yang sama. Mohon kira-kira bagaimana solusinya? Oke, saya baca sekali lagi ya. Si rival saya sendiri cukup sering. Oke. Dan kamu sendiri antara si A sama si B ini dalam urusan pekerjaan di mana? Gitu? Apakah rival business relation? Oh iya benar. Iya, saya nggak tahu nih, karena itu punya faktor penting. Betul. Terkait bagaimana saya akan merespon. Betul. Mas Riza. Pak Riza mungkin kalau misalnya ada tambahan, oke, mitra kerja. Mitra kerja. Atau Pak Riza boleh buka mic sebentar nggak? Ya, terima kasih Bang kesempatannya. Jadi lebih enak, jadi kita klarifikasi lebih efisien. Ya, terima kasih. Jadi rekan kerja artinya di bidang yang berbeda atau di bidang sama atau bidang yang berbeda? Jadi saya kan saat ini berposisi di NGO Bang. Kemudian mitra kerja saya ini di pemerintahan. Kemudian si A ini anggap saja namanya Bunga. Kemudian yang si B ini namanya Buah. Nah, si Bunga ini dulu menjabat sebagai sekretaris dinas di salah satu Pemprov di NTB, di OPD di NTB. Kemudian ternyata yang dua ini memang saling memperebutkan posisi. Nah, sedangkan saya sama yang si Bunga ini hobi kita sama gitu, sama-sama suka badminton dan macem. Nah, kemudian si B yang satu ini, yang si Buah ini, kita hobi sering jalan-jalan bareng, sering nongkrong bareng, ngopi bareng. Nah, seiring berjalannya waktu, si A dan si B ini tahu kalau saya ini di posisi tengah-tengah mereka berdua gitu. Akhirnya semakin membatasi diri mereka itu seperti itu. Jadi rivalnya ini mereka di organisasi yang sama gitu rivalnya ya? Iya, sama-sama di Pemprov gitu. Cuman mereka sama-sama sekretaris dinas di OPD yang berbeda dan saling memperebutkan posisi gitu. Oke, saya sekarang paham. Jadi karena tadi saya sempat berpikir kayak kompetitor di dua institusi berbeda gitu ya, yang berkompetisi sama bukan ya. Oke, saya paham sekarang. Thank you klarifikasinya. Klarifikasinya. Jadi gini. Oke. Dalam posisi seperti itu, kalau saya ya, Pak Rizal, saya akan ngomong langsung apa adanya. Jadi gini, orang itu ya akan merasa nyaman ya kalau kita sendiri bisa nyaman sama diri kita. Jadi dan kitanya terbuka. Saat ini yang salah satu saya yakin, salah satu yang membuat adanya kerenggangan jadi kurang nyaman adalah di masing-masing pihak bisa jadi punya pertanyaan, kira-kira dia Pak Riza akan lebih condong ke saya apa ke dia ya? Masing-masing mungkin punya pertanyaan seperti itu. Mungkin ya. Dan itu bisa jadi membuat energinya jadi kurang nyaman. Sekali lagi, it's all about energy gitu. Semua soal energi yang diproyeksikan. Jadi kalau memang kamu sudah sering berinteraksi sebelumnya dan punya kesamaan, jadi hal-hal yang sensitif itu lebih baik terbuka bahwa dan Pak Riza sendiri juga perlu bersikap netral di sini gitu. Kalau menurut saya, kalau konteksnya tujuannya adalah menjaga hubungan ya. Saya hanya bicara dari perspektif itu ya, menjaga hubungan kan. Nah, dalam konteks menjaga hubungan, maka
kamu harus bersikap netral dan menyampaikan itu terbuka. Dan kalau kamu melihat ini sebagai pertemanan yang baik di luar soal pekerjaan tadi, maka sampaikan bahwa saya ini senang berteman dengan kamu, dengan bahasa Paris sendiri ya tentunya. Saya ini senang berteman dengan kamu, kan? Dan saya ingin pertemanan itu tetap berlanjut. Saya juga tahu saya juga berteman dengan dia dan dia juga teman saya, dan saya tahu ada situasi ini. Jadi ngomong apa adanya, dan itu nggak nyaman by the way, oke? Saya tahu itu pasti nggak akan nyaman. Saya yakin banget itu nggak akan nyaman. Tetapi itu necessary, itu perlu. Sekali lagi, kalau kamu ingin menjaga hubungan baik dengan keduanya. Jadi itu akan menurunkan tensi, ketegangan dan ketidakpastian dalam hubungan ini. Orang ini dia jadi akan tahu-tahu mungkin misalnya kalau gue share sama lo, nanti lo akan ngomong ke dia lagi, gitu. Ya benar. Ya kan? Hal-hal kayak gitu tuh, jadi banyak ketidakpastian, banyak pertanyaan di benak masing-masing tentang kamu, gitu. Di benak si A maupun si B tentang kamu ini sekarang condong kemana dan seterusnya, kamu akan ngomong apa enggak kalau saya sharing ke kamu, jadi itu. Dan ketika orang sudah mulai nggak nyaman, orang jadi mulai kurang terbuka. Dan ketika orang mulai kurang terbuka, itu akan mengganggu connection tadi, feeling tadi. Sekali lagi, ini saya hanya bicara dalam konteks hanya fokusnya adalah untuk membangun atau untuk menjaga hubungan baik dengan orang tersebut, ya. Hanya dilihat dari kacamata itu saja. Kalau memang itu yang jadi fokusnya, menjaga hubungan baik dengan masing-masing, maka apa adanya. Dan saya pernah ada di situasi seperti itu, dan itu nggak enak. Tapi saya juga karena saya nggak mau nanti saya jadi kayak toh saya juga bukan saya menentukan siapa yang dapat posisinya. Dan itu saya sampaikan. Saya pernah ada di situasi seperti itu persis banget soalnya. Cuman bedanya bukan institusi pemerintah aja. Tapi situasi mirip sekali seperti itu. Dan ya itu, dan mereka sampai sekarang masih temenan sama saya, dan dua-duanya sekarang udah ada tempat lain. Ya, makasih Bang. Mantap. Ya. Sip. Wih, oke. Kita lanjut baca pertanyaan lagi kali ya, Li ya? Oke, boleh. Masuk nih 2. Kayaknya bisa langsung dijembatani sama Ali nanti soalnya. Berikutnya, skill networking dari Altaf nih. Skill networking, bagaimana yang bisa memaksimalkan networking kita untuk bisa membangun gedung yang bertingkat 6? Ini aneh ya, berasumsi ya. Jadi gedungnya tingkat 6. Bagaimana effortnya bisa lebih baik dan maksimal bisa lebih baik dan maksimal, kita hanya membangun networking ini hanya untuk pemanfaatan. Sorry, bagian terakhir saya kurang paham. Bagaimana effortnya bisa lebih baik dan maksimal, kita hanya membangun networking ini hanya untuk. Bagian terakhir itu gimana? Altaf bisa buka mic juga, hanya sekedar untuk klarifikasi kalimat terakhir. Halo? Altaf? Pak Altaf mungkin? Masih ada kah? Kalau nggak ada respon, saya akan merespon tanpa menghiraukan kalimat terakhir, karena saya kurang paham sudah. Kecuali diklarifikasi dulu. Kita hanya membangun networking ini hanya untuk pemanfaatan. Oke, saya respon ya, Mas Mamin. Ya, silakan. Berarti kita abaikan kalimat terakhir ya? Iya, masalahnya gini, kenapa saya abaikan kalau nggak diklarifikasi, karena kalau seandainya itu kita membangun networking hanya untuk pemanfaatan atau untuk kita, gitu ya. Ya itu udah salah mindset dari awal, forget it, itu diberesin dulu, gitu. Jadi itu udah sekali lagi udah beda frekuensi, gitu. udah salah frekuensi, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi mindsetnya adalah untuk berkontribusi, itu yang pertama. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan? Salah satunya sekali lagi perhatikan, saya mencoba untuk berhati-hati dengan pilihan kata saya, gitu. Saya bilang salah satu dari tadi, artinya bukan satu-satunya cara. Ya, ibaratnya gini, kalau ini saya mulai bicara soal teknik lah ya. Nah,
ibaratnya kalau saya mau menjadi pengendara mobil yang handal, ya, saya kan perlu menguasai beberapa teknik ngegas dan ngerem, gitu kan, teknik berbelok, teknik mundurin mobil, parkir mundur, teknik kalau pas lagi ditanjakan, gitu kan. Artinya itu semua adalah teknik yang berbeda-beda, yang kalau salah satu tekniknya itu tidak kita kuasai, kita akan ada situasi di mana kita akan tidak efektif sebagai pengendara mobil, kan gitu kan? Ya. Dan masing-masing teknik perlu dipelajari dengan berbeda, meskipun berkaitan. Nah, jadi ini yang akan saya sampaikan adalah salah satu tekniknya. Jadi bukan kamu hanya tahu ini terus langsung otomatis jadi pengendara mobil yang handal atau jadi networker yang handal, tapi salah satu teknik yang sangat-sangat menurut saya vital juga adalah bertanya. Tadi networking it's about creating connection, ya kan? Connection soal feeling, apa yang dia rasakan, ya kan? Sedangkan ini sekali lagi kesalahan saya dulu kalau dalam membangun network dulu adalah ketika saya ketemu orang, saya cenderung cerita saya ini siapa, saya dari mana, apa yang saya lakukan, perusahaan saya begini, perusahaan begitu. Dan saya sampai sekarang masih banyak lihat itu. Jadi saya kalau ngeliat orang seperti saya ingat diri saya sendiri dulu dulu. Jujur aja. Jadi saya bahkan pernah di sebuah talk show ada audience yang waktu itu pas bertanya nih acara offline dulu ya sebelum pandemi. Si penanyanya ini saat dia dikasih mic, halo nama saya ini, saya dari perusahaan ini, perusahaan kita bergerak di bidang ini, beberapa waktu yang lalu kita baru saja mendapatkan penghargaan ini dan itu audiens yang lain tuh semua mulai ngeliatin ini orang apa sih gitu. Terus pertanyaan lu apa gitu. Jadi ya saya paham sih, karena sekali lagi saya pernah kayak gitu juga dulu. Tetapi dalam konteks kita membangun jaringan, sekali lagi dalam konteksnya adalah kita creating feeling, itu jadi nggak efektif. Jadi kalau dalam membangun network kita yang lebih banyak ngomong, berarti ada yang nggak beres. Itu jadiin itu pegangan. Kalau lu yang lebih banyak ngomong, ya itu nggak beres. Kecuali kamu ditanya. Karena ingat tadi kan esensinya adalah kita ingin berkontribusi kan. Itu pegangan dulu itu. Mindsetnya itu dulu. Networking itu bagaimana lo create value untuk orang lain. Nah, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu pada esensi membangun network. Oke. Nah, terus gimana kita bisa berkontribusi dengan efektif, ya? Kalau kita nggak tahu kebutuhan orang itu apa, ya kan? Apa sih yang bisa kita manfaat yang bisa kita tawarkan itu apa sih dalam membangun network? Paling tidak 3 hal. Saran atau pengetahuan kamu, kan? Atau pengalaman kamu, knowledge and experience, ya. Kedua, waktu. Kamu bisa bermanfaat dengan apa? Memberikan waktu. Pernah nggak kamu ada orang yang sharing kamu, ternyata dia bukan minta saran, dia cuma pengen didengar aja. Pernah kan? Pernah. Artinya apa? Kita meluangkan waktu kita itu juga sudah sesuatu yang bisa kita bentuk value, bisa kita tawarkan, manfaat yang bisa kita berikan. So, knowledge and experience yang bisa kita tawarkan. Atau time, waktu. Atau apa? Network kita sendiri, kenalan kita sendiri. Itu juga bisa jadi manfaat yang kita berikan. Saya ini sekarang saya sudah berani bilang saya mak comblang dunia profesional. Saya seneng banget nyomblangin orang dengan orang dalam konteks profesional gitu ya. Jadi tapi saya nggak pernah janji. Jadi hati-hati. Jadi jangan over promise. Ya. Jangan kamu nih saya kenalin deh sama si ini. Jadi nanti pasti akan ngebantuin kamu bla 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 bla. Hati-hati. Jangan pernah mengumbar janji. Karena kamu nggak punya kendali apakah orang itu mau betul-betul bisa atau enggak, punya waktu apa enggak gitu. Kamu hanya sekedar ngenalin aja. Ya, kamu hanya sekedar kenalin. Jadi, saya sering sekali melakukan itu, ya. Dan jadi misalnya ketika saya tahu dia punya tantangan A atau tantangan B, atau dia punya kebutuhan A atau kebutuhan B,
Nah, terus saya sendiri berpikir, siapa ya kira-kira yang saya kenal ya mungkin bisa bermanfaat buat dia ya. Sekali lagi mindsetnya adalah untuk berkontribusi. Dan habis itu, oh gue kenal si ini nih. Mungkin saya selalu bilang secara verbal atau tertulis kalau misalnya by email atau by chat, saya selalu sampaikan itu eksplisit. Gue nggak janji apa-apa, tapi siapa tahu aja. Saya selalu ngomong gitu. Tapi siapa tahu aja mungkin it can be good gitu. Tapi nggak ada salahnya kenal sama dia gitu. Saya selalu ngomong gitu. Secara eksplisit saya ngomong gitu. Jadi saya nggak mau mengumbar janji. Siapa tahu. Dan itu aja, hanya dengan begitu orang akan menghargai nggak? Kalau ada orang yang kamu ada tantangan tertentu atau ada kamu punya aspirasi tertentu, terus ada orang yang ngobrol sama kamu, terus karena dia tahu aspirasi kamu atau tahu tantangan kamu apa, terus coba deh, gue jadi keinget sama si ini. Siapa tahu aja ya, gue nggak janji, tapi dia mau membantu lo gitu, lo akan menghargai nggak? Terlepas orang yang gue kenalin sama si B deh nanti gitu, misalnya gitu. Terlepas ternyata si B hubungannya mau ngebantu atau enggak dan seterusnya, tapi kita paling nggak orang itu akan menghargai kita akan menghargai orang yang mau membantu kan. Nah, jadi selain knowledge and experience yang bisa kita tawarkan, waktu juga network kita jaringan kita sendiri. Tapi hati-hati tadi jangan sampai mengumbar janji itu ya. Nah, tapi gimana kita bisa tahu apa yang dibutuhkan orang itu? Apakah knowledge and experience kita? Kadang kita nggak punya knowledge and experience ya kan? Itu bukan bidang gue, tapi siapa tahu gue kenal orang, nah, kan gitu. Nah, jadi gimana kita bisa tahu apakah yang akan bermanfaat itu knowledge and experience kita, atau waktu kita, atau network kita, atau tiga-tiganya, atau 2 dari 3 dan seterusnya. Kalau kita nggak tahu kebutuhan dia apa, kan gitu kan. Dan agar kita bisa tahu kebutuhan dia apa, kan dia harus ngomong dong, ya kan? Betul. Nah, gimana dia akan ngomong kalau saat kita ketemu sama dia yang ngoceh kita terus? Makanya dalam membangun network, kuncinya adalah kita membuat lawan bicara kita yang ngomong. Nah, terus gimana? Ya bertanya. Makanya namanya bertanya itu menjadi skill yang sangat vital dalam membangun network. Asking questions. Ini saya kasih satu simple teknik ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar jangan. Ada yang namanya pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Close-ended question sama open-ended question. Yeah. Close-ended question itu adalah pertanyaan yang jawabannya biasanya cuma 1, 2, 3 kata doang. Misalnya nih, nama kamu siapa? Oh, nama saya Fahmi, nama saya Ali. Udah kelar kan? Kamu kerja di mana? Oh, di perusahaan A. Oh, di institusi B. Gitu. Selesai. Udah makan belum? Udah, belum. Udah nonton film itu belum? Udah, belum. Film tadi bagus apa enggak? Bagus. Enggak, biasa aja. Lupa. Jawabannya pendek-pendek semua. Sekarang jam berapa? Jam berapa? Jam 11 lewat 5. Jadi jawabannya pendek-pendek kan? Kamu tadi kemana? Ada ke situ. Jawabannya 1, 2, 3 kata aja. Itu close-ended questions, pertanyaan tertutup. Sedangkan open-ended questions adalah pertanyaan yang butuh jawaban lebih dari sekitar 1, 2, 3 kata. Apa pendapat kamu tentang? Dan itu nggak akan ada salahnya. Orang pendapat kita nanya pendapat dia ya apapun jawabannya itu benar, itu pendapat dia kan. Menurut kamu bla 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 bla. Dan kemudian kalau sama orang baru, sama orang yang saya baru pertama kali ketemu dan sepertinya masih connection-nya belum terbentuk dengan kuat, saya mencoba menghindari kata kenapa. Kenapa itu adalah pertanyaan terbuka sebetulnya. Kenapa kamu bla bla bla, itu pertanyaan terbuka. Ya kan? Nah, tapi kalau di awal-awal kalau belum terbangun connection dengan cukup kuat, saya mencoba menghindari karena terkadang meskipun nggak semua, terkadang ada orang yang suka merasa dipojokkan dengan kata kenapa. Kenapa kamu nggak suka ini? Kenapa kamu gitu. Jadi ini trik nih ya, ini tips and tricks nih. Kata kenapa itu bisa diubah, bisa diganti dengan kata-kata lain yang artinya sama tapi lebih halus. Apa yang membuat kamu? Misalnya pertanyaan apa deh Mas Fahmi? Apapun pertanyaan yang menggunakan kata kenapa. Oke.
Apa yang membuat Ali suka sama Metallica? Nah, ini kan ya. Jadi dari kenapa? Kenapa lu suka Iya, Metallica? iya. Apa yang membuat Ali suka Metallica? Iya, Kenapa iya. kamu pindah dari posisi itu? Iya, Apa yang membuat kamu sampai akhirnya memilih memutuskan dia. itu kan? Iya, iya, iya. Jadi apa yang membuat kamu itu esensi sama seperti kita nanya kenapa, tapi hanya lebih halus gitu. Dan tentunya tergantung tadi intonasi kita. Sekali lagi ini kan teknik banyak ya. Ini intonasi kita bertanya seperti apa, body language kita seperti apa. Kalau kamu nanya apa yang membuat kamu, tapi tangan kamu sambil apa di pinggang gini udah sambil ke depan gini ya, orang akan terintimidasi juga. Sekali lagi ada banyak faktor ya. Sekali lagi ya, saya mau tekankan sekali. Saya hanya bicara dari sudut pandang pertanyaan yang digunakan aja. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang open ended ya, itu akan membantu kita menggali lebih dalam. Akan bisa lebih berpotensi untuk membuat orang lebih bercerita. Ketimbang kita nanya hanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup. Meskipun memang sekali lagi saya bukan mau bilang pertanyaan tertutup nggak bagus. Dua-duanya punya peran masing-masing, dua-duanya penting. Tapi perannya aja berbeda. Pertanyaan tertutup tuh seringkali bermanfaat untuk sebagai pembuka. Ya kayak, lu gimana mau, pasti kita nanya, nama kamu siapa, itu pasti tertutup tapi penting ditanyakan di depan gitu kan. Iya, iya. Nah, misalnya terkadang ada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang nggak bisa ditanyakan kalau tidak didahului oleh pertanyaan tertutup. Kerja di mana? Itu kan tertutup. Oh, sana kerja sebagai apa? Tertutup juga kan? Dia ngasih posisinya apa gitu kan? Tapi dari situ bisa kita lanjutkan jadi pertanyaan terbuka. Oh, seperti apa sih kerja di situ kan? Itu terbuka. Oh, saya tuh sebagai sales. Seperti apa sih kalau sebagai sales? Kayak gimana sih kerja sebagai sales? Saya tuh sempat terpikir misalnya, whatever gitu. Tapi kok kayaknya sales kok kayaknya bukan area saya. Kayak gimana sih kerja sebagai sales misalnya? Iya. Nah jadi pertanyaan terbuka yang memang terkadang perlu didahului oleh pertanyaan tertutup. Tapi jadi kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mengarah agar kita menanyakan pertanyaan terbuka. Agar apa? Agar dia yang ngomong, bukan kita terus yang ngomong. Bahkan ini saya kasih satu lagi nih, pertanyaan yang atau sesuatu yang perlu kamu hindari saat kamu membangun network dengan seseorang. Pernah nggak teman-teman ya, Mas Hafiz mungkin pernah, misalnya ada orang yang nanya gini, Mas Fahmi pernah ke Bali? Gitu. Atau Mas Fahmi weekend kemarin kemana? Gitu. Ya, ya. Terus lo jawab Mana, kan? gitu. Oh saya kesini atau saya di rumah aja atau apapun itu kan. Terus abis itu saya kemarin weekend Mas, saya kesini. Jadi dia nanya, tapi sebetulnya untuk launching cerita dia sendiri. Iya. Karena dia pengen ngomong banget, dia weekend kemarin kemana. Iya. Hindari itu kalau dalam membangun network. Kalau lawan bicara kita yang kayak gitu, bagus. Kalau kamu ingin membangun network dengan seorang dan dia kayak begitu, bagus. Tapi kalau kamu ingin membangun networknya, jangan kamu melakukan itu. Oke? Karena akhirnya jadi sebetulnya lu yang pengen ngomong kan. Ya udah ngomong aja gitu. Jadi hindari itu kalau dalam membangun. Jadi nanya pertanyaan tapi sebetulnya lu yang pengen ngerocos sendiri gitu kan. Iya. Waktu pas tadi pernah ke Bali, pernah. Saya juga kemarin dari Bali Mas. Saya kesini. Jadi yang gitu-gitu tuh hindari. Jadi bertanya tujuannya untuk menggali. Menggali apa? Agar kita bisa mengidentifikasi aspirasi dia apa, atau tantangan yang sedang dia hadapi apa. Sehingga kita dari situ kita bisa mengidentifikasi, sehingga kita bisa mulai berpikir, gue bisa bermanfaat untuk dia dengan lewat cara apa ya? Apakah gue punya pengetahuan dan pengalaman tertentu yang bisa bermanfaat, atau mungkin just by spending time untuk menyimak apa yang jadi tantangan dia, atau mungkin gue kenal orang yang bisa ngebantu dia. Jadi kita bisa tahu apa yang bisa kita tawarkan untuk dia. Iya. Jadi asking question ini panjang karena soal asking question ini sebetulnya lebih banyak teknik dalam pertanyaan gitu. Iya. Yang bisa kita terapkan. Tapi semua teknik sekali lagi saya ulang nggak akan efektif kalau mindsetnya masih hanya ingin mendapatkan manfaat bukan untuk berkontribusi. Sekali lagi mindsetnya itu adalah fondasi dulu. Iya. Kalau lebih kayak gitu ya. Tapi ini juga ya Lia, kalau misalnya
berangkat dari asas untuk manfaat saja tanda kutip ya. Jadi kan tadi mindsetnya itu yang harus dirubah. Kalau saya pribadi sih, saatnya saya hanya memanfaatkan itu saja gitu, saya tidak akan punya energi lebih untuk mengkorek dia gitu. Ya nggak sih, karena kan ya gue cuma pengen kenal lo untuk bisnis gue ini aja sih sebenarnya, nggak mau nggak peduli lo weekendan kemarin kemana sebenarnya gitu. Ya kan ya? Iya betul, itu betul banget. Ini menarik nih Mas Fat. Jadi ini jadikan ini sebagai fondasi lain lah. Jadi kalau ibaratnya fondasi ada banyak gitu ya, fondasi gitu kan. Nah, fondasi ada banyak itu kan, kalau fondasi sebuah bangunan, kalau salah satunya aja rapuh itu kan bahaya. Kan? Jadi semuanya harus kuat gitu kan. Ya, atau perlu kuat gitu. Nah. Jadi tadi kayak mindset tadi adalah fondasinya, bahwa mindsetnya adalah jangka panjang untuk berkontribusi, ya kan, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan manfaat. Itu mindset juga. Kemudian bahwa yang namanya networking bukannya soal komunikasi tapi membangun connection, soal rasa, itu juga fondasi. Saya kasih satu lagi. Energi yang kamu proyeksikan tuh bisa dirasakan oleh lawan bicara kamu. Dan ketika kamu berpikir, meskipun kamu nggak ngomong, lu cuma mikirin sesuatu doang, jangan dikira lawan bicara kita nggak bisa merasakannya. Mungkin di otak sadar dia, mungkin dia nggak merasakan. Tapi di otak bawah sadar dia bisa menyerap energi yang kita pancarkan. Karena berpikir itu memancarkan energi, jangan salah loh. Coba deh. Kalau kita meskipun nggak banyak bergerak, kita cuma duduk tapi mikir terus, lama-lama capek nggak? Capek kan? Allah. Karena berpikir itu kan menguras energi kan. Kenapa? Karena saat kita berpikir itu kita memproyeksikan atau memancarkan energi juga, mengeluarkan energi. So itu di project keluar energi. Jadi saat kamu memikirkan sesuatu doang, meskipun muka kamu senyum-senyum gitu, mau pura-pura, lama-lama itu mungkin sekali lagi bukan di otak sadar lawan bicara kamu, tapi di otak bawah sadar yang menyerap energi itu. Jadi kayak misalnya apa yang orang jualan deh, mungkin apa yang disampaikan logis, mungkin dia tersenyum saat menyampaikan, tapi kamu kayaknya nggak serak ya orang ini ya. Pernah kan merasa kayak gitu kan? Secara logika apa yang semua tekniknya mungkin semua udah benar, tapi kita merasa ada yang nggak pas aja. Dan otak kita ketika ada yang tidak sinkron dengan apa yang disampaikan dengan apa yang kita rasakan, keputusannya biasanya cenderungnya negatif. Kita cenderung menolak keputusan kita. Nah, jadi makanya tadi saya bilang betul-betul menanamkan mindset untuk berkontribusi itu, ya. Karena kalau itu nggak kita tanamkan, nggak kita jaga, yang kita proyeksikan pasti nggak siasat. Jadi kayak siasat aja gitu. Iya benar, siasat. Jadi kayak saya agar dia suka sama gue, agar dia mau sama gue. Jadi makanya, dan itu kesalahan saya, itu membuat saya selama sebegitu lama nggak berhasil gitu. Jadi secara tekniknya mungkin udah gue terapkan gitu, tapi kan di kepala gue mindset gue masih gue ingin dapat sesuatu dari dia gitu, ya kan? Iya benar. Jadi akhirnya energi yang gue proyeksikan tuh jadi kayak yang diomongin sama caranya Ali ngomong ini kayaknya bagus semua, tapi kenapa ya gue kok ntar dulu deh Li gitu, atau enggak deh gitu, enggak deh Mas gitu, misal baru pertama kali ketemu, itu gue lama dulu merasa seperti itu. Jadi karena juga gini, bahkan saat kita sudah tulus aja, sekali lagi belum tentu itu akan efektif. Karena kita juga nggak tahu orang itu mungkin punya kesan lain, orang itu mungkin pas moodnya lagi nggak oke. Ada banyak faktor, sekali lagi banyak sekali faktor. Ya. Gue pun sampai saat ini bukan berarti setiap kali gue ngomong motor semua pasti berhasil, enggak juga. Tapi tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan dulu. Gue bisa bilang begitu sekarang. Bukan berarti sama sekali nggak berhasil, masih ada. Ya. Tapi ya gue tahu itu adalah karena ada banyak sekali faktor. Yang bisa gue lakukan adalah gue perlu tulus gitu ya, dan yang penting gue nya baik sama orang, udah gitu. Karena gue nggak bisa mengendalikan respon orang. Tindakan gue perlu bersumber dari
niat gue untuk bisa bermanfaat untuk orang, untuk berkontribusi. Udah, that's it gitu. Dan ketika kalau misalnya tuh orang itu nggak ngerespon atau menghubungi seorang, niat kita udah baik, udah tulus, udah dengar dari kemudian, tapi kok nggak direspon, ya udah, jangan tuh jadi suuzon juga. Ini orang ini emang nggak tahu juga, kita pasti udah tulus, padahal udah benar-benar pengen dibantuin. Nggak usah gitu. Kalau kamu memang niat dibantu, coba aja kontak dia lagi. Apa salahnya? Ya. Saya sekarang tahun lalu apa awal tahun ini, saya lupa, akhir tahun lalu awal tahun ini, saya ngobrol wawancara dengan fotografer Mas Darwis Triadi. Iya. Bulan November kalau nggak salah deh, November atau Desember, saya Mas Darwis Triadi. Saya menghubungi Mas Darwis itu bulan Februari. Baru direspon bulan November. Ya nggak apa-apa. Apakah ini gila sombong banget sih Mas Darwis? Enggak. Dan baik kok orangnya. Tapi saya juga tahu dia juga punya kesibukan dan seterusnya. Jadi dan dari ngobrol-ngobrol begitu, kalau kita niatnya emang untuk berkontribusi dan kita jadi husnudzon berprasangka baik, bukan naif ya. Bukan terus naif-naifan begong, jangan terus bukan kita dibodoh-bodohin orang, bukan itu. Tapi kalau kitanya ingin membangun network dengan orang, ya, nah kita perlu punya niat seperti itu. Gue ingin, jadi kepedulian kita tuh, seberapa tulus kepedulian kita itu pasti cepat atau lambat akan bisa disadari atau dirasakan, bukan dirasakan oleh lawan bicara kita. Meskipun dia belum tentu menyadarinya di otak sadar, tapi di otak bawah sadarnya akan bisa membuat dia merasakan itu. Dan ketika ada yang nggak sinkron antara apa yang dia rasa sama apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat, dia akan cenderung mundur orang. Nolak. Jadi makanya nggak bisa pakai siasat, itu nggak bisa membangun network itu. Kalau jangka pendek sekali lagi mungkin bisa, tapi networking jangka panjang. Membangun hubungan itu based on gimana rasa yang hadir dalam interaksi. Oke. Mungkin kira-kira seperti itu ya tadi Mbak Nunu mungkin ya. Ternyata lupa ganti nama Zoom-nya. Tadi namanya Altaf ya. Oke. Gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari Ali ya. Jadi networking memang jangka panjang, sehingga semoga yang kalau mau dilanjutin berarti kalimat terakhirnya mungkin bisa, tadi kan pemanfaatan ya, semoga bisa disiasati atau bukan disiasati tapi dirubah mindsetnya ke arah situ. Oke, waktunya sudah mau habis nih, Li. Nah, kita sampai jam 12 ya. 12 ya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih, Li. Oke. Dari Junedi Galingging. Ya, itu skill networking up. Yep. Mana dia tadi? Skill networking, apakah boleh saya klarifikasi? Oh, boleh. Ya. Siapa ini yang bicara? Oke, tadi salah tipe nulis tuh. Jadi begini, menurut saya sih, ya skill networking akan terbangun, terasah ketika kita bermitra dengan berbagai isu maupun berbagai jenis pekerjaan gitu. Karena menurut saya dengan banyak bekerja, dengan banyak bermitra, akan terasa networking skill kita. Itu yang menurut hemat saya. Klarifikasi, jadi salah tipe. Oke. Terima kasih. Jadi Mas Jundi, jadi skill networking apakah akan terasa ketika kita yang ini klarifikasi mana? Akan terasa gitu maksudnya, bukan apakah. Jadi tipe tuh akan terasa. Oh, terasa. Ya akan. Iya. Jadi bukan apakah, jadi akan terasa. Oh, gitu. Skill networking akan terasa ketika banyak berbicara dengan berbagai variasi isu kerja, sehingga oke. Oke. Kalau jadi ini statement lah gitu ya, bukan pertanyaan, statement gitu. Mau memastikan statement itu gitu ya. Betul, ya. Betul. Jawaban saya iya dan. Ada tulisan dikit ya. Iya dan. Ibaratnya kalau kamu belajar main gitar, ya, semakin sering kamu main gitar,
ya logikanya kemampuan kamu akan semakin terasah kan gitu. Ya. Tapi waktu yang kamu luangkan dalam mencoba main gitar tadi akan lebih efektif, akan lebih produktif kalau kamu juga belajar tentang main gitar, nggak cuma dikasih gitar gitu tanpa tahu alat ini apa gitu ya, ini kunci-kuncinya seperti apa gitu. Kalau kamu sama sekali nggak tahu, kamu jadi betul-betul mencoba trial and error sendiri, ya lama-lama juga akan terasah, ya kan? Akan mulai paham lama-lama, tapi jadi butuh effort lebih lama, lebih besar kan gitu. Okay. Dibandingkan kalau kamu juga mempelajari mengenai oh ternyata ini kunci C itu begini, oh kunci G begini dan seterusnya. Dan ada yang ngajarin kamu dan itu akan lebih efektif kan, waktunya jadi lebih produktif, lebih efisien. Jadi apakah akan terasa? Iya. Tapi juga pelajarilah ilmunya gitu. Karena networking-nya sesuatu yang ilmunya sudah ada, banyak di sana untuk mengenai networking ini gitu. Tapi saya juga ingin menekankan dari pengalaman saya, sayangnya banyak kelas atau training mengenai networking yang hanya fokus pada teknik. Ya. Jadi saat kamu mempelajari tadi mindset tadi jangan lupa. Karena kalau hanya fokus pada teknik ya, jadi akhirnya jadi jangka pendek. Tapi menjawab pertanyaan tadi betul, itu akan membantu mengasah, tapi akan seberapa efektif waktu yang kamu luangkan saat bermitra itu akan terbantu kalau kamu juga mempelajari mengenai ilmu itu sendiri gitu. Ya. Oke, makasih Kang Ali. Makasih. Mungkin Ali, satu lagi masih cukup buat 1 atau 2 nih, Lik. Mungkin ada yang mau open cam dan nanya langsung, mungkin silahkan loh. Ketungguin. Monggo. Atau mungkin mau chat juga, boleh, silahkan 1 atau 2 lagi. Boleh. Memang menarik ya, membangun network ini sesuatu yang luar biasa menarik banget, sangat menarik. Iya sih. Eksperimen. Dan kalau ini sambil nunggu deh kalau perhatikan tadi saya kan juga beberapa kali bicara, saya ini punya kecenderungan introvert lebih tinggi dibandingkan ekstrovert. Benar. Saya nggak bilang saya ini introvert atau saya ini ekstrovert. Saya bilang kecenderungan lebih tinggi. Okay. Kenapa? Karena orang suka bilang, oh saya ini orangnya introvert mas, bla bla bla. Nggak ada manusia selama dia normal secara biologis yang 100% introvert atau 100% ekstrovert. Bisa gila orang. Setiap manusia punya dua-duanya. Namun makanya jadi hati-hati dengan pengkategorian seperti itu. Nggak ada orang yang 100% introvert atau 100% extrovert. Se-introvert-introvertnya seseorang, kalau dia setinggi-tingginya kecenderungan introvertnya, ya, pasti kalau dengan orang-orang yang dia udah sangat nyaman, dia lebih bisa menghadirkan sisi ekstrovertnya, ya kan? Ya. Meskipun itu hanya 1-2 orang. Artinya apa? Ada sisi ekstrovert kita juga. Setiap orang punya dua-duanya. Nah jadi apakah untuk menghadirkan, apakah kalau kita punya sisi ekstrovert lebih tinggi itu akan membuat kita menjadi networker yang lebih handal? Itu akan membantu, betul, karena kita berhubungan dengan orang lain. Betul. Tapi kalau bicara dalam konteks upgrade networking skills kita, sisi introvert kita juga sangat penting. Untuk apa? Untuk membantu kita lebih mengenal diri kita, membantu kita lebih bisa menganalisa perkembangan kita sendiri dalam membangun networking skills. Itu butuh sisi introvert. Untuk apa? Mengevaluasi diri kita, mengevaluasi sudah seberapa jauh progres kita, apa yang perlu saya perbaiki, apalagi bisa saya tingkatkan untuk menjaga kegigihan dalam membangun network gitu. Nah, jadi ini saya masuk ke pertanyaan Mas Dewi habis ini. Nah, jadi sekali lagi semua orang punya dua-duanya. Semua orang punya dua-duanya, dan saya bahkan bisa bilang begini. Saya sampai saat ini ya, sisi introvert saya masih sangat tinggi. Tapi sembari saya mempelajari ini dan mempraktekkan apa yang saya pelajari terkait membangun network ini, bukannya sisi introvert saya turun, enggak turun, tapi sisi ekstrovert saya mulai naik.
Yang tadinya saya luar biasa nggak nyaman ngomong sama orang yang saya belum kenal dan seterusnya itu, saya menjadi mulai lebih bisa menyamankan diri. Tapi sisi introvert itu cukup tinggi, sangat tinggi malah. Tetapi saya mulai lebih bisa menghadirkan sisi ekstrovert saya tidak dengan effort seperti dulu. Gitu. Nah, jadi sekali lagi setiap orang punya dua-duanya. Jadi hati-hati dengan pengkategorian saya ini orangnya introvert atau saya ini orangnya ekstrovert. Nggak ada itu. Setiap orang punya dua-duanya. Ya, hanya saja kecenderungannya aja mana yang lebih tinggi dan itu bisa diubah. Gitu. Sesuai dengan apa yang kita perlukan di situasi yang berbeda-beda, itu aja. Oke. Tapi memang butuh effort, butuh usaha, dan butuh kesabaran. Ya. Yes, oke. Termasuk pertanyaan Nili. Dia nanya nih. Dari Mas David. Dari Mas David nih. Gue yakin lu udah nonton film Yes Man. Saya sudah nonton film Yes Man. Gue juga udah nonton. Ya, jadi dalam film tersebut Jim akan selalu mengatakan yes pada semua hal yang semua obrolan dengan siapapun. Apakah membangun network ini seperti mengatakan yes man juga kah? Atau kita memang perlu memilah-milah network mana yang akan kita bangun, misalnya yang sesuai dengan goals kita. Terima kasih, Mas. Ya, thank you Mas David pertanyaannya. Jadi, menurut saya saya nonton film itu juga sih, dari trailer lucu juga sih. Bahkan kalau di akhir film itu kan orang yang ngajarin aja sampai bilang sampai kaget. Bahwa itu sebenarnya nggak gitu juga penerapannya kan, sedikit kaget gitu kan. Iya. Jadi ya memang bukan tanpa memilah dan memilih gitu ya. Jadi itu tetap perlu gitu. Tetapi gini, jadi kita ingin membangun hubungan yang erat dengan orang-orang yang kita anggap baik kan gitu kan. Ya. Nah, tetapi bukan terus kita berpandangan negatif sama orang yang enggak. Jadi dia orangnya nggak baik. Jadi nggak harus kita bersuuzon gitu. Kita baik aja sama semua orang, menurut saya begitu. Pak, ini kita bicara secara umum ya, gitu ya. Sama orang lain itu ya baiklah gitu. Tapi nggak harus kita berarti deket banget sama semua orang kan gitu kan. Gitu. Nah jadi tentunya memang perlu memilah dan memilih ya, sesuai dengan apa yang tujuan kita, sesuai dengan apa yang akan bermanfaat untuk hidup kita gitu. Termasuk salah satu aspirasi dan goals kita tadi kan. Tetapi gini menurut saya dari yang saya temukan, masalahnya banyak orang yang nggak tahu goals dia apa. Banyak orang yang kalau tanya, nggak usah ngomongin tujuan hidup deh, ngomongin goals aja deh gitu. Oh, jawabannya adalah saya ingin lebih baik, saya ingin lebih sukses, saya ingin lebih bahagia, saya ingin lebih kaya. Jawaban-jawaban yang itu adalah kalau saya bilangnya jawaban orang yang nggak tahu sebetulnya mereka mau ngapain. Karena itu jawaban terlalu spesifik, terlalu general gitu. Jadi apa goals, apa yang spesifik yang menurut kamu secara subjektif itu sangat penting. Desire lah kalau saya boleh bilang. Hasrat gitu. Jadi bukan sekedar, jadi yang levelnya tuh kamu merasa gila ini penting luar biasa buat gue. Bukan cuma di kepala sekali, bukan cuma di otak, tapi di hati merasa ini penting sekali buat saya gitu. Jadi kalau sebenarnya saya ingin lebih sukses, saya ingin bermanfaat, itu di otak semua juga tahu, semuanya juga. Tapi di hatinya urgensi seperti apa? Nah, apa yang menjadi aspirasi yang levelnya itu punya urgensi di hati, bukan cuma di otak. Nah, jadi jadikan itu sebagai panduan-panduan lo dalam memilih dan memilah network tadi. Jadi tetap perlu memang. Ya, karena kita ya punya keterbatasan juga secara fisik dan waktu cuma 24 jam sehari, kita mau punya hubungan erat dengan semua orang dan nggak perlu juga seperti itu memang. Tapi sekali lagi kita tetap baik sama orang lain. Kita tetap baik sama orang lain. Jadi bahkan sesimpel kalau kita berbuat baik itu bahkan sesimpel nanyain kabar aja itu. Misalnya. Ada orang-orang di network saya yang ya mungkin ya nggak sedekat dengan beberapa orang lain, tapi saya tetap menjaga hubungan baik, saya tetap nanya kabarnya, saya tetap. Jadi
kayak orang-orang yang juga kayak tadi saya punya goals itu dan saya ingin tetap menjaga hubungan baik dengan dia gitu. Jadi sekali lagi bukan kita bukannya nggak boleh kita ingin mendapatkan manfaat, bukan itu sekali lagi, tapi jangan jadikan itu alasan utamanya gitu. Itu yang saya maksud dengan mindset tadi. Jadi karena kamu ini mindset lagi ingin berkontribusi dan meyakini dari itu lu juga akan bisa mendapatkan manfaat juga. Dan meyakininya itu yang kadang butuh usaha. Kadang gue udah baik tapi kok gue nggak dapet apa-apa dari dia gitu. Dan ini kalau tanya ke saya, ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi. Orang mau nggak setuju silahkan. Yang diajarkan kepada saya untuk ditanamkan dan saya terus belajar menjaga untuk menanamkan dan menjaga ini ya adalah terkadang kebaikan yang kita dapatkan nggak harus dari orang itu. Lo berbuat baik masih A, terus lo kecewa kok gue udah lama berbuat baik masih A, kok si A nggak pernah berbuat baik sama gue. Kalau gue pribadi, gue meyakini terkadang dari kita berbuat baik masih A, kita dapat kebaikan dari pintu lain yang kita nggak tahu, yang kita nggak sangka-sangka. Iya. Jadi udah berbuat baik sama orang, udah berkontribusi, creating values. Karena you'll never know sama sekali, you'll never know. Dan sabar aja. Saya ada klien yang awal saat saya bersama beberapa partner saya untuk perusahaan, di awal tuh saya pro bono. Sebuah NGO yang kita consulting selama berbulan-bulan karena saya percaya sama visi mereka waktu itu, dan itu saya di awal saya pro bono selama mungkin hampir setengah tahun waktu itu. Kemudian dan saya terus menjaga hubungan baiknya, saya nanya kabarnya gimana dan seterusnya. Udah nggak pernah ada apa-apa. Kira-kira 4 tahun kemudian, tahu-tahu mereka dapat grant dari sebuah yayasan internasional dan proyek itu besar luar biasa. Mereka bingung betul gede itu. Dari pertama kali kontak saya. Dan saya juga nggak pernah, ya alhamdulillah, tapi saya juga nggak pernah kayak, mudah-mudahan jangan salah paham, misalnya ngomong ini bukan dalam arti ngomong atau apa, bener sama sekali bukan. Saya cuma ingin menunjukkan aja gitu, bahwa saya ingin menunjukkan bahwa you'll never know datangnya dari mana gitu. Berbuat baik aja sama orang dan juga menjaga komunikasi meskipun singkat gitu. Itu jadi orang juga ingat sama kita gitu kan. Bahkan lu tuh bisa bermanfaat sekedar ngasih artikel yang dia suka aja, yang mungkin bermanfaat, nggak harus dia suka, mungkin bermanfaat untuk dia gitu, atau ngirim video yang mungkin bisa bermanfaat untuk dia, mau dia respon kayak mau dia enggak kayak nggak apa-apa. Saya suka ngirimin gitu, mungkin yang respon cuman 3% kali gitu. Tapi ternyata orang yang nggak ngerespon tuh bukan berarti nggak ngebaca, ya mungkin ada juga nggak ngebaca, ya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang emang silent reader aja, dia baca tapi dia nggak ngerespon. Tahu-tahu ini kayak hari Rabu ini ada event sama apa namanya PGN, perusahaan gas negara gitu, yang selama ini saya ngirimin video, ngirimin artikel, nggak pernah tuh dia ngebahas apa-apa. Tahu-tahu 3 minggu yang lalu kontak saya, Mas Ali, sorry ini nggak pernah ngerespon kalau dikirimin, tapi by the way Mas Ali bisa nggak kayak gitu mulai, ya nggak apa-apa. Jadi you'll never know. Jadi keep maintaining good relationship itu dengan niat yang memang kita ingin berbuat baik sama orang, udah itu aja. Yes. Berarti kurang lebih gitu ya, Kak David tadi. Ke siapa tadi yang nanya? Ya, tadi Mas David. Kak David ya. Jadi dipilah-pilah. Sama seperti di filmnya juga, kan lama-lama terasa juga bahwa dia ternyata, oh kamu tuh selalu yes loh kalau ditanya gitu. Ya wis, saya rasa sudah habis waktunya, walaupun masih banyak yang pengen dikorek, Li. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Cukup kali ya. Mungkin ini aja Mas Ami, kalau terutama buat peserta program Lingkar Pada kan juga ada coaching juga ya,
Dan insya Allah mungkin bulan depan ini sama teman-teman Lingkar Madani kita bisa buat versi workshopnya. Kalau ini kita memang talk show gitu, jadi kita ngobrol santai lah ya. Nanti kalau mau nanti kita bisa buatkan workshopnya juga insya Allah. Dan nanti kalau dari teman-teman yang program Lingkar Madani, kalau emang ingin lebih personal dalam mengupgrade networking skills-nya, itu juga bisa dalam coaching one-on-one langsung bisa sampaikan ke teman-teman di Lingkar Madani gitu ya. Oh, menarik. Oke, saya rasa sekian. Silakan Mas Ali ininya. Oh, tadi buku tadi ya, sebentar sebelum lupa, 3 orang. 3 orang yang pertama Mas Adi tadi ya, Mas Adi. Tadi Mas Adi. Ada Riza, ada. Ya, ini yang pertama Mas Adi, yang kedua Mas Riza, dan yang ketiga tadi Mbak Nunu. Ya, betul. Ya, itu tiga orang yang tadi Mas Adi kan tentang delegasi network, benar. Terus Mas Riza tentang rival tadi itu ya. Terus kemudian sama Mbak Nunu tadi tentang skill tadi tentang bertanya tadi ini buat Mas Adi, Mas Rizal dan Mbak Nunu, saya minta tolong kirim DM ke Instagram saya ya. Ini saya tuliskan di bagian chat untuk semua juga mungkin ya. Oke, ini itu saya kirim di bagian chat, itu adalah Instagram saya @alizainalabidin. Buat tadi Mas Adi, Mas Rida dan Mbak Nunu, tolong DM ke saya detail lengkap untuk pengiriman buku. Itu saya akan kontak ke penerbit saya untuk mengirimkan. Jadi nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon ya. Jadi untuk detail pengiriman itu saya akan teruskan ke penerbit saya ya. Selamat dan mudah-mudahan bukunya bermanfaat. Buat yang lain mau beli juga boleh loh. Yeay. Diskon dong. Nah, nanti sampaikan. By the way, sekarang emang lagi promo kayaknya di official store-nya Mizan di Tokopedia kalau nggak salah. Gramedia ada kah, Kang Ali? Di Gramedia ada harusnya. Tapi kalau mau beli online langsung aja. Di Tokopedia ada ya? Di Tokopedia ada, di Shopee ada. Mizan ya? Ada kok. Di Tanda Mizan tangan Store Ali ada nggak di situ nggak? Hah? Ada tanda tangannya nggak? Tanda tangan ada kalau di situ. Tapi insya Allah tanda-tanda insya Allah bermanfaat insya Allah. Oke, siap. Terima kasih. Pastilah. Sama-sama. Sip. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah join. Terima kasih banget buat Ali. Mungkin Ali kalimat terakhir nih, penutup buat sesi kita hari ini. Silahkan. Kalimat terakhir. Terima kasih. Enggak dong, ada sekian ya sebelum terima kasih. Baiklah, sekian terima kasih. Gini ya. Kayaknya kata terakhir kayaknya harus kata yang bijak gitu. Kayak nggak gini ya. Kalau saya sebetulnya kalau kita bicara soal networking ini kembali ke soal mindset sih sebetulnya. Ini mungkin terkesan mengulang, tapi saya sangat merasa perlu mengulang karena ini pengalaman yang panjang buat saya gitu. Berproses membangun network dan membangun skill networking ini tuh melelahkan dan luar biasa, membuat bikin saya frustasi banget dulu. Karena kesalahan yang ternyata sangat mendasar sekali. Jadi ini yang terus saya tekankan gitu. Jadi betul-betul perbaiki mindset kita dalam membangun network ini, yaitu fokusnya adalah how lu bisa contribute ke orang lain. Sekali lagi saya bukan mau bilang teknik nggak penting, ya teknik pasti penting lah ya, nggak mungkin nggak penting, sangat penting, bukan hanya penting, sangat penting. Tapi saya nggak kepengen aja teman-teman udah menerapkan tekniknya panjang usaha yang besar, energi besar, tapi hasilnya nggak seperti yang diharapkan gitu. Jadi fix your mindset dulu, dan seperti apapun kemampuan kita saat ini dalam membangun network, yakin dulu bahwa ini sesuatu yang bisa lu pelajari.
Mungkin kalian ada yang bilang, iya ya iyalah gue tahu bisa dipelajari, kalau enggak ngapain gue ikut webinar ini gitu. Ya sekali lagi beda antara tahu dan memahami dengan meyakini. Tapi jadi belajar untuk mulai menanamkan keyakinan tadi bahwa ini bisa dipelajari gitu. Saya adalah bukti nyata bahwa orang yang sangat kagok dalam membangun network bisa memperbaiki diri, dan saya pun juga menyadari saya masih banyak yang perlu saya pelajari, sangat sadar saya itu gitu. Tapi sangat bisa dipelajari dan sangat bisa kayak seperti judul inilah di-upgrade gitu. Dan seperti tadi Mas Dar bilang di awal, juga dijaga, bukan hanya dijaga networknya, tapi juga dijaga kemampuannya, diasah terus. Kalau nggak kita asah, lama-lama kita lama-lama luntur. So mudah-mudahan itu bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga dimanfaatkan. Dan insya Allah kita ketemu di, apakah dalam bentuk workshop, apakah dalam bentuk coaching selanjutnya, nanti insya Allah bisa diatur di lain waktu gitu. Ya. Saya juga terima kasih ke Mas Fahmi juga, dan terus Mas Dar di Karmadani juga, dan semua teman-teman yang hadir di sini, insya Allah bermanfaat. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata juga. Sama-sama. Makasih semua teman-teman yang udah hadir. Mohon maaf juga kalau saya ada salah-salah kata. Sesinya saya kembalikan ke Mas Dar nih. Silakan Mas Dar. Oke, terima kasih Mas Ali dan Mas Fahmi. Sorry, laptopnya agak bermasalah, jadi saya pakai. Nggak apa-apa. Ini. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ali dan difasilitasi oleh Mas Fahmi dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian, gitu. Nah, perlu saya ingat bahwasanya kita masih akan ada sesi-sesi berikutnya bersama Lingkar Madani. Mudah-mudahan sesi hari ini terkait dengan upgrading networking skills benar-benar kita rasakan dampaknya. Jadi saya teringat kalau Mas Ali tadi bilang kadang-kadang kita harus gagal, malah sering gagalnya segala macam gitu. Itu kan kayak kita percaya law of average ya Mas Ali ya, hukum rata-rata gitu. Banyak orang atau banyak case yang akan bilang tidak pasti, tetapi pasti akan ada kata iya di situ gitu ya. Pasti ada kata iya di balik kata tidak gitu. Yang penting seperti pesan Mas Ali tadi, jangan lupa networking itu about create connection. Jadi melibatkan feeling di situ, juga melibatkan mindset positif, sehingga ini bisa long term, bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita tapi juga buat orang banyak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, pasti kita akan tuai. Kita percaya hukum atau prinsip tabur tuai, tidak harus dari orang yang kita tanam itu, tapi mungkin dari sumber-sumber yang lain akan kembali juga kepada kita, gitu. Mudah-mudahan. Nah, teman-teman sekalian, sekedar mengingatkan di bulan ini, di akhir bulan nanti kita masih akan ada 2 kegiatan, yaitu Powerful Presentation dengan Saraswati, lalu kemudian juga masih ada sesi dengan Mas Ali, mendesain dan membangun budaya organisasi ya, atau organization culture, yang sampai akhir bulan ini kita masih akan ada 2 agenda. Di bulan berikutnya kita masih akan ada agenda-agenda lain dengan teman-teman dari service provider yang lain, SafeNet, Angsa Merah dan lain sebagainya. Jangan lewatkan, khususnya untuk teman-teman mitra program Lingkar Madani. Nah, kalau untuk teman-teman yang non mitra, nanti masih akan ada webinar-webinar yang mungkin akan juga melibatkan teman-teman. Nah, khusus untuk mitra Lingkar Madani masih ada kesempatan training dan juga ada coaching one-on-one yang akan dilakukan oleh service provider dan juga oleh teman-teman service provider yang lain, termasuk Mas Ali nanti di situ mudah-mudahan. Oke, teman-teman sekalian, itu saja saya rasa dari kami tim Lingkar Madani. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian, kesempatan, waktu, atas partisipasi aktif seluruh rekan-rekan yang hadir pada momen kita kali ini dari Sabang sampai Merauke. Karena ini ada peserta dari Aceh, juga ada dari Papua. Dan juga terima kasih khususnya buat Mas Ali yang sudah berbagi ilmu, keterampilan, dan juga pengalaman-pengalamannya. Dan juga ke Mas Fahmi, jangan bosan-bosan untuk bisa membantu memfasilitasi kegiatan kita, karena nggak ada lo nggak rame Mas Fahmi, gitu ya. Tidak bosan sama sekali, dengan senang hati. Iya. Kesempatan terakhir teman-teman, kita akan foto bareng ya. Tolong semuanya open cam, teman-teman yang hadir di kegiatan kita kali ini.
Nanti akan saya serahkan ke David untuk arrange foto barengnya. Dari saya itu saja, dari tim Lingkar Madani. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi atas berkenannya teman-teman hadir di kegiatan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita berfoto bersama dulu sebelum kita end meetingnya webinar ini. Silakan teman-teman open videonya. Saya hitung ya. Karena ini ada 2 slide, maka saya akan screenshot 2 kali. 3, 2, 1, pakai jempol, ngikutin Mas Ali. 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya. 3, 2, 1. Sip. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini di webinar Lingkar Madani. Next, teman-teman silakan pantau di linkarmadani.org untuk kegiatan berikutnya dari Lingkar Madani. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih Ustaz, terima kasih Penabulu. Terima kasih sama-sama Bung Jun, rekan sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, sama-sama. Siap.